nama saya Nunung, saya dari Bandung, saya dari grup Bandung, dari lause saya di sini adalah lause Lili dan lause Mel. Latar belakang saya dengan kesehatan itu sangat memprihatinkan. Dari kecil saya itu udah sakit-sakitan. Bahkan nama saya nama Nunung ini gara-gara saya sakit-sakitan. Nama saya tadinya di akte kelahiran itu namanya Tan Ailing. Nah, kemudian karena sakit-sakitan sampai udah dipuepang, sampai udah gini, terus kata biksunya, ini harus dibuang, katanya gitu. Terus gitu, sampai akhirnya saya diangkat anak. Nah, diangkat anak itulah saya diganti nama. Kemudian, tapi sampai udah besar itu tidak menjamin ternyata ganti nama ya. Nama tetap, kesehatan itu tetap di dalam tubuh kita. Nah, sampai satu waktu saya itu pokoknya sakit-sakit sampai saya menikah, sampai saya tua. Kemudian sampai satu waktu saya sudah sakit-sakitan di dalam, terus saya cedera mata saya gara-gara apa? Dulu rumah saya di Lembang itu suka dipakai untuk disewa-sewakan untuk orang yang retreat atau apa gitu. Nah, pada saat itu tahun baru mereka bikin bakar-bakaran. Pasar bakar-bakaran, mereka pagi-pagi mereka udah pada pulang, saya buka lah pintu, ada angin masuk, bus gitu, refleks mata saya, gosok gini, udah rusak. Ternyata si kaca di mata sampai pembuluh air mata ini juga, kelenjar air mata tuh robek, jadi berderai-derai itu, sampai itu bertahun-tahun terjadi, nah nggak enak sekali. Saya lama ketemu dengan nggak pernah ketemu sama Ibu Heni Liana yang jadi leader saya. Nah, Ibu kenapa kok lecet di sini? Terus gitu tuh. Iya, saya cerita awal ceritanya kenapa. Terus gitu tuh. Aduh, kasihan ya Bu. Ibu mau sehat nggak? Ya mau lah. Saya kalau soal kesehatan saya sangat-sangat serius. Terus gitu tuh. Sampai satu waktu ada training di Bogor. Pertama kali saya ketemu Lause Budi di situ. Pertama kali saya dibukakan open mind, begitu banyak hal yang saya tahu kesehatan, tapi ternyata Lause Budi memperkaya saya lagi dengan kesehatan. Nah, pada saat itu saya nggak tahu apa-apa nih tentang PT Kanai, HMI gitu, nggak tahu apa-apa. Kemudian, bagus ya. Oh iya ya. Wah, saya sebelumnya tuh saya tuh paling, karena saya respect sekali dengan kesehatan, multivitamin pokoknya apa, oleh Lause Budi lah saya dapetin. Iya, ternyata kalau terlalu banyak minum vitamin, multivitamin bertahun-tahun malah merusak ginjal. Dan saat itu saya dalam kondisi apa, ginjal kiri saya bocor. Ginjal kiri bocor itu mempengaruhi ke telapak kaki. Jadi kalau bangun tidur nggak bisa telapakan langsung begini. Dan saya itu kalau selimutan harus double, nggak bisa pakai AC begini itu dingin. Terus begitu saya sengsara lah pokoknya istilahnya ya, kalau banyak penyakit itu sengsara. Kemudian saya bilang, waduh bagus sekali. Pas saya tanya, Hen, berapa duit nih? Ibu jangan tanya duit dulu gitu. Tapi ini bagus, saya ingat ada satu istri dari pasien saya ini, maaf, saya perawat latar belakangnya ya, perawat gitu. Kemudian dia juga punya banyak penyakit. Kasihan juga, saya teringat karena suaminya itu punya diabetes akut dan kronis. Saya ingat anaknya tuh sudah punya pola yang menurunkan ayahnya. Kasihan, anak satu-satunya. Si ibunya itu seorang guru. Saya, gimana nih saya supaya caranya bisa punya produk VMI. Saya jualan dulu dong gitu ya. Saya nggak tahu sistem gitu kayak gimana, pokoknya bagaimana saya punya produk ini dengan cara apa, jual dulu. Saya ngajak telepon, Dit, udah lama ya nggak ketemu. Terus dia bilang, iya, yuk ketemuan lah di satu kafe. Terus dia bilang sama Hen, ini ada teman saya begini. Akhirnya closing gitu. Nah closing terus gitu, waduh, ternyata sistemnya berbeda. Yang saya pikir udah jualan dapat komisi gitu. Ternyata di sini ada sistem MLM-nya juga gitu loh ya. Oh ya sudahlah saya bilang gitu.
Akhirnya gimana caranya, pokoknya saya harus bisa sembuhin dulu. Mata ini paling gak enak nomor satu, karena mata itu jendela kita kan. Nah akhirnya udah terserah mau gimana, sekarang saya mau beli yang paling kecil dulu deh, nggak usah yang banyak besar-besar. Eye shield dulu, saya beli eye shield, saya pakai dulu, belum pakai gelnya, saya beli eye shieldnya dulu. Pakai itu saya sengaja pakai eye shield, dan saya mengistirahatkan diri saya sebanyak mungkin. Kan kalau dengar-dengar katanya 24 jam, jadi kalau 24 jam tutup mata kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi saya buka pada saat itu hanya mandi, lagi masak, atau lagi bekerjakan sesuatu. Selainnya, jadi pokoknya hampir ya ada 20 jam atau sekitar 15-20 jam itu saya banyak pakaiin eye shield itu. Dan puji Tuhan, sebetulnya mata kiri saya ini harusnya dioperasi karena robek pembuluh darah air matanya, kemudian si kacanya juga robek sekali. Jadi kalau itu bisa dioperasi, tapi 50-50, 50-50%. Bisa ibu malah makin parah, jadi ada kebutaan. Waduh, saya nggak mau dong, mata, aduh, biarpun udah tua nggak mau dah pakai itu. Akhirnya, enak ya, bagus. Nah kemudian saya pada saat ada anniversary, gimana caranya nih? Saya masih tetap bagaimana caranya bisa punya produk VNME yang itu, bukan hanya eye shield aja. Ada undangan untuk anniversary. Kalau beli tiket anniversary dapat apa? Scarf. Ya udahlah, itu dulu deh gitu. Pakai. Karena saya juga ada kendala lain. Saya pernah jatuh dari tangga, kena di sini 4, 5, 6 lombaan itu. Nah, yang 5-nya ini masuk ke dalam. Dan saya pernah itu sampai kayak piansoi, dibalikin, sakit sekali. Pada saat pagi itu, aduh gimana ini, saya bilang nggak ada bisa bergerak, hanya tangan aja yang gini gerak. Saya coba pertama, kok nggak bisa bergerak. Saya bilang sama anak saya, ois, kenapa badan mama kaku begini gitu. Tapi saya begini, puji Tuhan, jari saya masih bisa gerak. Saya coba leher, masih sini, ini masih bisa, ini masih bisa. Tapi pada saat saya mau balik gitu nggak bisa. Waduh, sengsara bayangin. Iya, kita mau ke toilet nggak bisa. Saya bilang, aduh sengsara. Pada saat dibalikin juga sakitnya minta ampun. Akhirnya saya coba dengan scarf ini. Saya bilang, coba dong, tolong dong. Nah, jadi posisi seperti ini tuh, yang satu dimasukin ke belakang, yang satu dimasukin ke depan sini, masuk sini. Terus begitu coba. Terus pada saat itu saya belum punya korsetnya, belum apa-apa, tapi pakai ininya. Kemudian saya bungkus lagi pakai selimut, pakai apa supaya hangat. Saya nggak terpikir menghangatkan tubuh itu salah satu obat. Tapi dan dibantu dengan, kalau tubuh kita sudah hangat, dibantu dengan spektrum lebih cepat lagi. Akhirnya saya bisa dong berusaha. Lagi nggak ada siapa-siapa, anak saya udah pergi kerja, yang lain pada, saya sendiri di rumah. Coba deh, saya coba pakai ini tuh, akhirnya nggak dimasukin begini lagi, saya ikat dengan kuat. Saya coba, saya sambil tidur begini, saya ikat begitu. Terus, Tuhan tolong Tuhan, kalau memang ini spektrum memungkinkan saya untuk sembuh, saya akan sembuh dan saya akan. Nah ini menjadi juga satu doa yang memang pada saat kita sangat-sangat membutuhkan untuk kita, kesehatan kita. Di situ juga kekuatan kita untuk berusaha. Jadi saya coba ikat yang keras, terus saya begini terus tekan. Nah, terus saya udah berusaha, tuh balikin sedikit demi sedikit. Saya coba kaki, bisa sedikit. Padahal dari sini ke kaki kan lumayan jauh ya. Tapi saya coba, kaki bisa diangkat sedikit. Setelah coba lagi kaki yang kiri, bisa. Oh kalau kaki bisa, saya coba miringin gini. Pas miring, saya coba miring, bisa. Wah, saya bisa ke kamar mandi sendiri deh. Nggak usah kayak gimana, paling nggak bisa pakai diaper sih. Kalau pipis di kamar tidur nggak bisa gitu. Apalagi kalau pakai whiskas. Akhirnya saya coba miring lagi, terus saya coba. Akhirnya ke toilet tuh saya guling-guling begitu. Tapi saya coba, masa sih saya di kamar mandi harus tergeletak. Saya coba angkat duduk gitu, bisa duduk. Akhirnya ngesot. Nah sekali-kali saya perawat jadi suster,
Saat itulah saya ngalami susah ngesap. Nah, akhirnya saya bisa ke toilet. Waduh, itu sesuatu yang luar biasa itu. Saya bahagia sekali. Nah, itu ya cerita yang pertama di diri saya. Akhirnya saya bisa sampai hari ini karena apa? Berikutnya lagi saya itu udah lumayan lah. Saya masih bisa udah bergerak. Cuman pada saat setelah itu saya nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa. Kenapa? Karena saya lutut saya ini pernah jatuh dari angkot. Pulang persekutuan malam, saya mau pulang turun angkot, belum turun angkot udah jalan. Jadi ini retak sama seperti Ibu Eliana gitu ya. Nah itu juga kan harus dioperasi setengah mati. Saya juga nggak mau dioperasi. Lama kan. Sebelum saya punya Eko, saya itu pakai eye sheet-nya ditambah sini. Terus itu, oh iya saya juga punya ini, setelah saya beli eye sheet, saya punya ini, saya beli wristband. Nah, saya pakai kaos kaki biasa dulu dengan training. Nah si wristband saya tempelin di sini, yang ada titik meridiannya kiri kanan. Kalau pokoknya setiap tidur saya tempelin di sini, Pak. Di ini pakai kaos kaki. Puji Tuhan. Sekarang udah bisa begini, udah bisa loncat-loncat. Jadi itu yang membuat. Jadi kita kalau punya alat alat terapi ini, kita harus eksperimen kepada diri kita sendiri. Saya ini orangnya memang senang eksperimen ya, eksperimen untuk hal-hal yang baik gitu. Setelah kapan ya? Saya lupa. Saya pakai Eko, lebih lagi. Kenapa? Ternyata itu sangat membantu. Terakhir saya masih dicek itu masih di ginjal yang bocor itu masih ada titik itu kebocoran. Dan dalam waktu saya baru pakai Eko sebentar aja kan katanya jangan lepas, pokoknya 24 jam. Saya pakai coba benar 20 kecuali mandi ya, kecuali mandi pakai. Kemudian saya cek lagi, ternyata kebocorannya udah nggak ada, sama sekali nggak ada titiknya. Itu yang luar biasa dan enak sekali. Karena kalau ginjal bocor, duduk lama begini nggak bisa, sengsara. Terus terasa sekali perih sampai ke sini, ketarik sekali gitu. Nah, dan kemudian saya paling nggak enak tuh apa jalan. Dulu jalan saya kalau jalan tuh pasti gini, karena sakit sampai ke telapak kaki dan ini tuh bengkak gitu. Jadi kalau sekarang saya mau lari seperti bebas gitu. Dan usia saya juga bukan muda lagi gitu, udah hampir menjelang ke 70. Jadi bahkan saya ikut drama di gereja dengan anak-anak muda. Saya loncat-loncat, saya lari-lari sampai sini. Tante jangan lari-lari. Tapi itulah hebatnya ini. Dan yang lebih hebat lagi, waktu itu beberapa kali minta saya untuk cerita itu cucunya. Nah, jadi saya bukan muda ya, saya udah punya cucu. Sejarah cucu saya waktu ada dalam kandungan itu dia terlilit si ari-arinya melilit. Kemudian perkembangannya dari awal juga memang tidak bagus karena ibunya nutrisinya tidak bagus, sehingga perkembangan ke jantungnya tidak bagus. Sebelum 9 bulan dia sudah kontraksi. Kemudian pada saat kontraksi saya bilang, kok muka kamu bengkak Kak? Saya bilang gitu. Udah ya ke dokter aja. Saya bawa ke dokter. Dan pada saat dia kontraksi itu, pada saat dia bengkak, kontraksinya hilang, tapi mukanya jadi bengkak kan. Saya bawa ke dokter, kata dokter pas diperiksa USG, oh nggak bisa, nggak, hari ini juga harus dioperasi. Ibu pilih mau selamatkan bayinya atau selamatkan ibunya. Ya kalau bayi mah udah belum ada apa-apa ya, ya udahlah, nggak apa-apa, bukan dikorbankan sih, tapi saya lebih memilih anaknya, anak saya kan. Nah, sudah, akhirnya operasi demi keselamatan ibunya, anak saya maksudnya. Setelah keluar, bayinya udah diem, nggak bersuara. Terus saya peluk dia, saya bawa ini sekarang, saya bungkus dari kepala sampai mukanya pun saya tutup, bungkus gitu sampai ke kaki. Terus saya peluk, ya saya usap-usap gitu, saya usap-usap sambil tentunya dengan doa. Terus sih bayinya
Ada suara pelan sekali. Gitu. Terus gitu, saya buka. Dek, ayo bangun dek. Saya bilang, ayo, Oma udah peluk Dede. Dede mau hidup, ayo dengan Oma ya, nanti main. Terus gitu, dia buka mata sedikit, terus gitu suara gitu. Terus saya pakai usap, pakai. Terus saya kan punya eye shieldnya itu. Akhirnya saya ingat eye shieldnya saya bawa. Dan pada saat itu eye shieldnya sudah aku pakai gel. Kan ada titik meridiannya itu batu untuk taruh si itunya di bagian dada. Terus ini si wristbandnya saya pasang di kakinya sini bayi. Kemudian saya peluk begini lama-lama. Langsung nangis keras. Iya, sampai dokter bilang, hidup? Iya. Itu luar biasa. Ya, coba masukin ke dalam inkubator, kata gitu. Masukin ke inkubator sambil dibersihin juga semuanya. Kemudian di inkubator saya liatin, saya usapin. Terus saya pesan sama perawatnya, kalau sudah dimandiin, ini bungkus lagi pakai ini. Jangan pakai obat yang lain. Bungkus pakai ini aja. Terus posisinya ini tetap ada di sini. Apa ini, Bu? Ini alat kesehatan, saya kali. Dan puji Tuhan, sampai sekarang cucunya sudah pintar. Ya, saya sendiri sebagai omanya juga bahagia sekali bisa sehat. Jadi saya dan cucu saya yang punya begitu rupa penyakit yang serius sangat dibantu. Tuhan itu nggak ada yang membuat segala sesuatu kebetulan. Tuhan menciptakan seorang, memberikan seorang yang bisa menciptakan membuat teknologi spektrum itu untuk membantu kita semua dan membantu banyak orang. Tuhan berkati. Oke.